Selamat datang teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya Fikri Zulfahmi, masih pada kuliah PL 5103 Ekonomika Spasial. Pada modul sebelumnya, kita sudah belajar kota monosentrik. Sekarang kita akan lanjutkan dengan kota polisentrik dan sprawling, karena memang kenyataannya perkotaan itu terus tumbuh dan pusat kota atau CBD bisa bertambah lebih dari satu. Fenomena ini disebut desentralisasi perkotaan, di mana penduduk atau pekerjaan memancar menjauhi CBD. Jadi, tidak lagi semuanya berorientasi dari pinggir menuju pusat, seperti pada gambar A ini, tetapi bisa jadi mereka bergerak ke pusat lain, baik yang lebih kecil di luar CBD. Desentralisasi perkotaan secara umum ada dua pola, yaitu polycentric city dan sprawling city. Kota polisentrik prinsipnya dicirikan oleh subpusat atau konsentrasi baru dengan kepadatan tinggi luar CBD. Misalnya, munculnya satu subpusat kota di pinggiran, atau disebut SBD, Suburban Business District. Salah satu contoh fenomena kota polisentrik adalah Edge City, yaitu pengumpulan pusat usaha, belanja, dan hiburan di luar pusat kota lama yang sebelumnya berfungsi sebagai kawasan perumahan atau perdesaan. Disebut Edge City karena memang lokasinya di batas kota. Sementara itu, sprawling city merupakan perkembangan acak, berkepadatan rendah keluar CBD. Ini banyak kita lihat di berbagai kota di Indonesia yang pada akhirnya kemudian membentuk metropolitan. Salah satu contoh sprawling adalah edgeless cities, yaitu tempat-tempat pekerjaan baru menyebar di luar CBD tanpa membentuk konsentrasi atau subpusat baru. Edgeless City terdiri dari kawasan perkantoran yang terletak di luar pusat kota yang menyebar secara acak, tidak teratur, tanpa ujung atau batas fisik yang jelas. Makanya disebut edgeless karena tidak ada batas atau ujungnya. Salah satu kekhasan terkait fenomena sprawling di Indonesia disebut kota baru. Kota baru atau new towns merupakan proyek perumahan berskala besar lebih dari 500 hektar yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas perkotaan seperti perbelanjaan, sekolah, hiburan dan rekreasi, dan biasanya kota baru dibangun dan dikelola oleh swasta. Dan karena seringkali kota baru ini dilengkapi pusat-pusat pekerjaan, baik perkantoran maupun industri, kota baru disebut kota baru mandiri karena memang tidak terkait secara kuat dengan pusat kota atau CBD lama. Jadi, mengapa sebenarnya terjadi desentralisasi perkotaan? Awal mulanya adalah karena perkembangan teknologi, baik itu teknologi transportasi, teknologi rumah tangga, dan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi ini memudahkan pergerakan dan aktivitas lain penduduk perkotaan tidak harus penuhnya dilakukan di pusat kota. Namun, nilai komunikasi tatap muka masih sangat penting untuk kegiatan tertentu seperti front office yang menuntut pertukaran informasi yang sangat rumit, misalnya jasa komunikasi, konsultasi, dan jasa keuangan. Alasan lain desentralisasi perkotaan adalah memang disengaja dilakukan oleh pemerintah yang kita lihat sebagai dampak dari peraturan atau perencanaan. Ini dapat kita lihat misalnya sebagai dampak pembangunan jalan antar kota, jalan bypass atau lingkar kota, zoning regulation atau pengaturan batas minimal luas lahan KDB dan KLB, serta kebijakan transportasi publik. Bentuk lain dari peran pemerintah dalam mengatasi atau menghadapi desentralisasi perkotaan adalah menetapkan batas pembangunan kota atau urban containment agar pembangunan tidak keluar batas ini. Ada juga compact city, yaitu mengatur guna lahan campur sehingga mengurangi pergerakan. Konsep ini kadang disebut sebagai new urbanism yang juga menekankan kepada kebiasaan hidup sehat dan ramah lingkungan di perkotaan. Sementara itu, desentralisasi planologis atau plan decentralization atau deconcentration merupakan pengembangan kota di pinggiran secara sengaja oleh pemerintah agar mengurangi kepadatan aktivitas di pusat. Demikian diskusi kita tentang dekonsentrasi perkotaan. Terima kasih.